Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik yang dirahmati Allah, pada pengajian terdahulu sudah saya sampaikan bahwa Nabi Ibrahim kedatangan 3 tamu yang sangat mulia. 3 orang yang sangat dimuliakan Allah, yang ternyata adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil. Dan seperti biasa, Nabi Ibrahim menunjukkan kelebihannya yang tidak dimiliki orang lain di dalam melayani tamu. Sangat luar biasa. Nabi Ibrahim punya penakaran onta, dan jumlah ontanya ribuan. Jadi kalau setiap ada tamu selalu disuguhi daging onta. Kadang dibakar, kadang ditongseng, kadang digulai, ya, variasi. Jadi zaman dulu sudah ada tongseng, sudah ada gulai, bahkan sudah ada barbecue, cuma nggak tahu namanya apa dulu itu. Dan itu setiap tamu nggak pandang bulu, termasuk malaikat, karena tidak tahu kalau itu malaikat, ya. Jadi kalau sekarang Nabi Ibrahim masih ada, jenengan datang ke rumah disuguhi onta, Pak. Saya besok punya rencana mau mengunjungi jamaah satu persatu. Coba disuguhi apa besok? Aqua gelas nopo ayam. Dan ini salah satu mukjizat Nabi Ibrahim. Selain ketika bayi jari jemarinya mengeluarkan madu, bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal, dibakar tidak mempan, ontanya Nabi Ibrahim juga termasuk kemukjizatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ribuan ontanya dapat menarik onta-onta liar. Jadi kayak mengundang, maka tiada habis-habisnya. Padahal tiap hari nyembelih onta untuk tamunya. Ini luar biasa mukjizat. Dan ini pelajaran buat kita. Siapa yang rajin sedekah pasti rezekinya mengalir. Ini pelajaran dari Nabi Ibrahim. Karena inilah maka Nabi Ibrahim punya gelar baru, namanya Abu Rohim. Ibrahim menjadi Abu Rohim, bapaknya para tamu. Jadi gelarnya banyak. Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Khalilullah, kekasih Allah. Ibrahim, bapak kasih sayang. Abraham, bapaknya manusia. Luar biasa banyak gelarnya. Nah, kedatangan 3 malaikat ini kemarin saya baru menyampaikan, memberi satu kabar yang kurang baik, yaitu tentang dihancurkannya umatnya Nabi Lut yang berada di wilayah Yordania. Saya anggap selesai lagi Bapak Bung, sebenarnya bisa diteruskan, nanti bisa jadi panjang lebar. Sekarang kabar yang kedua adalah kabar baiknya. Apa kabar baiknya? Malaikat ini membawa pesan kepada Allah, kalau istri yang pertama Nabi Ibrahim, namanya siapa? Sayyidati Sarah, Sarah itu akan melahirkan anak. Mendengar kabar berita ini, Sarah yang berada di ruang tamu ketika itu tersenyum lebar, bahkan tertawa. Guju, nyekeke. Mana mungkin karo guju ini. Ini orang nggak bisa menirukan saya. Cuma bayangkan saja gujune kayak ngopo nih. Saya sudah 90 tahun usianya, sudah mandul. Suami saya Ibrahim 120 tahun, rambutnya sudah memutih, mana mungkin bisa hamil. Nah, kata malaikat, ini urusan Allah, sangat mudah sekali Allah memberikan karunia kepada siapapun, termasuk memberikan anak. Nah, maka Bapak Ibu,
Ternyata Allah pun mengaruniai anak kepada Sarah, dan nama anaknya luar biasa, sudah tercantum di dalam Al-Quran di surat Hud ayat 69 sampai 74. Namanya adalah Ishak, dari kata yijik, yang artinya tertawa lebar. Jadi Ishak itu artinya tertawa, tersenyum lebar atau tertawa. Terinspirasi dari kejadian ringan seperti ini, maka anaknya Sarah diberi nama Ishak, orang yang ahli tertawa. Besok kalau punya anak, Bapak Ibu punya anak yang rajin tertawa, atau mungkin ibunya sering tertawa pas melahirkan. Dan ini keajaiban pula, kalau bayi-bayi yang lain lahir menangis, Ishak itu lahir tertawa itu. Ini mukjizat ini. Jadi wong sing do teko nilik bayi kaget kabeh malah do guyu bayine niki lho. Maka diberi nama Ishak. Bahkan Bapak Ibu, malaikat ini juga mengabari nanti dari Ishak akan lahir lagi, namanya Yakub. Jadi sudah disebut namanya, luar biasa ini mukjizat ini. Bayinya belum ada, namanya sudah disebut ya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri di dalam hadisnya pernah memuji keluarga Nabi ini dengan mengatakan Al-Karim, Ibnu Karim, Ibnu Karim, Ibnu Karim. Yang mulia, putra yang mulia, putra yang mulia, putra yang mulia. Ini pujian Nabi kepada Nabi siapa? Ternyata kepada Nabi Yusuf, putranya Yakub, putranya Ishak, putranya Ibrahim. Keluarga Nabi ini ya, wah senang sekali kalau satu keluarga Nabi semua ini. Nah Bapak Ibu, selisih dengan Ismail sekitar 14 tahun. Jadi Ishak lahir, Ismail sudah berusia 14 tahun. Keduanya dianugerahi oleh Allah menjadi nabi semuanya. Luar biasa. Ismail dari istri kedua, Ishak dari istri pertama. Nah Bapak Ibu, Ismail bergelar Al-Halim, Ishak bergelar Al-Alim. Ada bedanya. Al-Halim adalah orang yang sabar, sabar menunggu, tidak mudah membalas, tidak mudah balas dendam. Al-Alim orang yang pandai, cerdas, banyak ilmunya. Nah, ada perbedaan ya. Nah, nanti Bapak Ibu, garis keturunan Ismail sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya tidak ada yang jadi nabi kecuali satu dari anaknya Ishak yang bernama Ais, nanti punya anak menjadi nabi namanya Ayub. Sepertinya cuma itu. Sementara di Ishak nanti garis keturunannya melahirkan ribuan nabi, banyak sekali. Maka jangan kaget kalau jumlah nabi 124.000. Nah inilah barangkali salah satu penyebab perseteruan negara Israel dengan Palestina sampai sekarang. Banyak sekali penyebabnya, motifnya. Di antaranya ini, dari lahirnya Ismail dan Ishak saja sudah dijadikan masalah oleh orang-orang Yahudi ya. Saya lebih suka menyebut Yahudi daripada Israel. Nanti ada sejarahnya. Kenapa saya harus menyebut Yahudi tidak menyebut Israel ya. Sudah dijadikan masalah ya. Yang menjadikan masalah ya orang-orang Yahudi, karena tidak terima kalau yang menjadi nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan garisnya Ismail. Siapa sih Ismail? Kan anaknya Hajar. Hajar kan budak. Budaknya Raja Mesir yang kalah berperang, ditahan, dihadiahkan kepada Sarah, pembantu saya. Kalau ucapannya Sarah, pembantunya Sarah, namanya Hajar. Kok jadi nabi terakhir enak aja. Jadi nggak terima Yahudi. Lo maunya siapa? Ya maunya
dari kalangan Bani Israel, dari anaknya Ishak dan seterusnya sampai selesai. Ishak sendiri tidak tahu kalau dimanfaatkan oleh orang-orang Yahudi. Ini nanti kesana ceritanya. Jadi sejak awal sudah menjadi masalah. Kebetulan Ishak lahir yang kedua setelah Ismail. Padahal Ismail sama Ishak tidak mempermasalahkan, mungkin malah tidak tahu. Wong Ismail itu orang yang sabar, Ishak orang yang cerdas. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau di antara kita ada orang yang sabar, berarti garis keturunannya Nabi Ismail. Kalau di antara kita ada yang cerdas, itu garis keturunannya Nabi Ishak. Kedua-duanya jadi nabi. Bapak Ibu, nama Ishak di dalam Quran disebutkan 17 kali. Sementara Ismail hanya 12 kali. Ini pun jadi masalah. Kan hanya 12 kali, nggak terkenal, nggak viral, kata orang Yahudi. Kenapa garis keturunannya jadi nabi terakhir? Ishak lebih viral. Padahal Bapak Ibu, walaupun 17 kali disebut di dalam Al-Quran, Ishak itu hampir kisahnya tidak diceritakan oleh Allah. Jadi ini memang aneh Bapak Ibu. Sepertinya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berpikir, untuk belajar, maka bermunculan ahli-ahli sejarah. Ada apa ini? 17 kali disebut namanya di dalam Quran, tetapi kisahnya hampir tidak ada. Justru lebih viral Ismail yang disebut hanya 12 kali, tapi kisahnya tentang sembelihan dia Ismail, tragedi di Mina. Ismail juga satu sasak nabi yang pertama yang bisa berbahasa Arab dengan fasih, karena Ismail kan aslinya dari Mesir, anaknya Hajar kan dari Mesir. Dan Ismail adalah nabi pertama yang bisa naik kuda. Ini beberapa prestasi yang dimiliki Ismail itu. Kisahnya lebih banyak daripada Ishak. Dan bapaknya yang bernama Ibrahim lebih viral lagi, anaknya malah tidak. Jadi jangan kaget ya. Dari 25 nabi yang disebut di dalam Quran, tidak semuanya diceritakan secara detail. Ada yang global, bahkan ada yang tidak ada ceritanya ini. Nabi Ilyasa sama Nabi Zulkifli ada namanya tapi tidak ada kisahnya. Ada apa ini? Nah, ini yang melahirkan banyak ahli-ahli sejarah untuk mengkaji pentingnya sejarah ada apa ini. Maka kisah Ishak tidak banyak ya, saya ringkas saja. Setelah menjelang usia dewasa, Nabi Ibrahim khawatir kalau Ishak tidak mau berjodoh, maka dicarikan jodoh. Dan Ibrahim pun pesan kepada Ishak, jangan mencari jodoh dari kalangan orang-orang Palestina, apalagi dari suku Kan'an. Itu generasinya Nabi Nuh itu dulu ya, anak yang keempat yang tidak taat pada bapaknya. Terus dicarikan jodoh dari negeri Babilonia, dari tempat kelahirannya Ibrahim, dari keluarganya. Maka Ishak dijodohkan dengan seorang wanita, anaknya pamannya, saudaranya Ibrahim, berarti pamannya, namanya Ribka. Ribka ini bahasa Irak, bahasa Arabnya Rifko, Rofiko. Indonesianya Rafika. Mungkin di sini ada namanya Ribka, Rofiko ya. Itu istrinya Nabi Ishak. Dari perkawinannya ini pun Allah menguji kesabarannya dengan menunda memberikan anak dalam waktu yang sangat lama. Tapi akhirnya karena rajin bermunajat, Allah pun memberikan anak. Anaknya ternyata tidak satu di dalam kandungannya, kembar dua. Bonus ini ya, bonus ya. Di dalam kitab Bible, dua anak ini ketika lahir posisinya anak yang kedua itu memegang tumitnya anak yang pertama. Siapa sih anak yang pertama? Anak yang pertama diberi nama Al-Ais ya. Bahasa Ibraninya Eso ya. Anak yang kedua diberi nama Yakub ya. Yakub ini posisinya megang kakinya Eso ya.
Maka sangat diyakini anak pertama adalah Esau, anak yang kedua Yakub. Ya, apalagi Yakub itu dari kata akobah, artinya menyusul anak yang pertama. Maka Yakub anak yang kedua, kembar. Ya. Tapi kalau versi lain, sejak di dalam rahim sudah diketahui bayinya ada dua. Ini anaknya Nabi Ishak alaihi salatu wassalam. Anak yang pertama Ais, anak yang kedua namanya Yakub. Sepertinya kalau dilanjutkan jadi panjang ini. Cukup saja dulu nggih. Nanti dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ini nanti ceritanya masih panjang ya. Karena Yakub nanti punya istri 4, anaknya nanti 12. Besok sajalah, tidak saya bocorkan sekarang. Demikian dulu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya robbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.